Oke, jadi di sini kita akan cek server ya, di mana di sini kita akan cek terlebih dahulu. Ini sih minta ditolong cek settingan server saya baiknya gimana dan apa yang perlu disiapkan ya. Jadi di sini kita akan cek server. Nah, ini sudah menuju di ultra viewernya. Ini sih apa nih? 1009 ya. Ini yang kemarin kita bicarakan. Ini CPU-nya 14% ya. Ini kayaknya sih cuma lewatan saja sih kalau kita lihat, coba di issue. Di Smelekiunya tidak ada apa-apa ya. Jadi ini hanya lewatan aja dan tidak manajemen, tidak apapun. Ya ini berbeda dengan yang kita bicarakan kemarin, yaitu di salah satu sekolahan itu ada Metro di 100 Mbps sama IndiHome yang 150 Mbps. Untuk pelanggan itu adalah siswanya ada 300 Mbps, itu sudah sampai 40 sampai 60%. Tapi kalau udah ada yang pakai ya 0% ya kan. Itu manajemen semuanya, hotspot, terus lab-lab, laboratorium, banyak sekali. Kalau di QU sampai 1000 lebih. Oke, dan di sini ini kita lihat ini sih hanya lewatan saja ya. Lewatan saja dia memakan bandwidth memakan CPU 14%. Ya, kalau dicek sih harusnya tidak ada apa-apa, ini hanya biasa ya, standar ya. Ini ada internet backupnya, juga ada internet utama. Ini internet utama kayaknya 1G ya. Oke, sekarang kita akan pindah ke yang satunya. Tadi udah diperlihatkan ya. Pak, ini enggak, ini sepertinya. Oke, ini ternyata. Jadi kalau cuma satu ISP itu sebenarnya enggak perlu yang aneh-aneh, hanya standar-standar aja lah. Oke, kalau dilihat di sini ada internet backup juga ya. VLAN untuk OLT OL1234. Oke, OLT-nya banyak. Ini sih standar-standar saja ya, tidak ada yang perlu kita perlihatkan. Jadi kita cek-cek saja. Oh, di sini ada untuk ping ya. Hmm, ini ya yang perlu kita lihat. Eh, ini sebenarnya itu tidak diperlukan ya kalau kita pakai dedicated ya. Jadi dedicated itu kan bandwidthnya memang memang real murni ya. Jadi nggak kayak broadband itu bisa dicampur adukan ya. Jadi kalau kita sudah ambil tiket ya tidak perlu apa raw seperti ini, terus mangle. Itu hanya mempersulit kita sebagai network administrator ya. Karena apa? Karena memang ranahnya bukan ke situ ya. Jadi kita kan hanya memberikan service ke pelanggan, apa yang kita ambil itu yang kita jual. Oke, ini seperti ini tidak perlu, sepertinya tidak perlu. Mau buat seperti itu ya tidak apa-apa sih, terserah. Cuman kalau di saya sendiri, saya biasanya tidak perlu pakai gitu-gituan. Jadi kalau kita mau ada paket 5, 10, 20, 30, itu kan tinggal pilihan ke pelanggan ya. Tinggal pilihan ke pelanggan. Misalkan milih paket 5 Mbps ya. Bang, apa paket 5 Mbps kok gamenya nge-lag ya? Gamenya kayak gini ya. Oke, boleh upgrade ya, upgrade ke atasnya aja. Misalkan yang 5 Mbps itu 150, yang 10 Mbps 175. Nah, seperti itu kan bisa dibicarakan, dinegosiasi ke pelanggan ya, tidak harus kita bisa mengalah. Ya boleh sih mengalah, tidak apa-apa. Itu tergantung dengan manajemennya saja sih, tidak masalah. Cuman kalau biasanya dedicate, saya pakai dedicate itu tidak saya buat kayak gini. Ini tidak perlu. Kalau saya raw ini juga tidak perlu, karena dia hanya menguras dari CPU. Cuman ini kayaknya CPU-nya banyak, ini hanya 2% nih sistem resource. Coba kita lihat CPU-nya.
gila guys, 56 core guys, bandwidth hampir 1 G, hanya 3%, itu pun manajemen ya. Iya pantesan ya, karena dia pakai 56 core, ini kayaknya Xeon ini, biasanya sih Xeon ya. Oke, jadi biasanya kalau di router biasa ya pakai RAW, pakai Mangle nih, dia akan membebani CPU, tapi ini CPU-nya keren nih, 2% ya, jadi mantap-mantap lah. Oke, jadi kita akan perlihatkan apa yang kita sudah cek ya. Oke, di sini kita akan balas ya. Oke, di sini kita sudah balas ya. Jadi kalau satu ISP tidak perlu router Mangle sih, tidak perlu itu. Dan ini apa ini? Ini rencana mau ambil 500 Mbps lagi metronya, karena saat ini harus 1 G dari icon sering intermittent. Jalur backupnya pakai ND 300 Mbps, sebelumnya sudah saya pakai routing dari YouTube, tapi sering muter-muter. Oke, jadi memang kalau dibuat routing YouTube itu memang sering muter-muter, karena upstream dari masing-masing ISP itu beda. Jadi misalkan saya ISPA itu saya punya GGC sendiri dan tidak bisa diakses dari publik. Nah, itu bisa disetting seperti itu. Jadi saya punya GGC, kalau mau ambil GGC saya ya jadi harus ambil bandwidth dari saya, enggak bisa dari luar. Nah, seperti itu kan bisa. Jadi kalau SPA menutup akses dari luar, makanya kalau kita routing pakai RAW tangkap IP itu, dia IP-nya itu ini IP-nya adalah IP SPA, cuman dia dibelokkan ke ISPB, makanya dia tidak ketemu. Nah, itu yang menjadi masalah, makanya dia muter-muter. Nah, ini yang kedua itu, ini satu ISP, ini mau ambil metro dari teman saya patungan, tapi beda ISP. Nah, kalau beda ISP saya sarankan memang bisa klien ya, supaya trafiknya itu tidak terpisah antara ISP A dan B. Jadi yang dipisah itu adalah kliennya. Jadi kliennya nanti itu yang menuju ISP A ya ISP A, menuju ISP B ya ISP B, seperti itu. Dan jadi di sini kita sudah apa yang menjadi pikiran kita, yaitu kalau memang mau beda ISP ya memang harus bisa klien ya, biar internetnya itu tidak muter-muter seperti yang tadi ya. Jadi GC itu tidak akan ketemu. Jadi misalkan ISP A IP-nya 202, ISP B IP-nya 101. Nah, jadi ketika kita menuju GGC ISP A 202 lewat ISP B, maka dia itu tidak akan ketemu dengan ISP A di internet. Jadi bisa menjadi muter-muter ya. Jadi harus mencari IP lagi. Dan muter-muter itu biasanya memang mencari IP lagi ya. Jadi IP-nya tidak ketemu dan mereka tidak bisa